World News. إسرائيل يجب أن تسقط وستسقط إن شاء الله. الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل. الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا. Okay, guys, we gotta get off the roof. World News. Serangan balik dari Iran memporak-porandakan bangunan di Israel. Israel yang melakukan operasi militernya terhadap Iran dengan target nuklir. Langsung dijawab oleh Iran dengan meluncurkan roket-roketnya. Pertahanan Israel dapat ditembus meski banyak pula yang dapat dipatahkan anti-rudal Israel. Okay, guys, we gotta get off the roof. બધા માલ લઈ લીધા. પણ હજી કંઈ થયું નથી.
શું ખબર આપણને આ લોકો ભણતા તો હશે જ બધા પણ જબરજસ્ત રાજને મોકલના એ જ કરું ભાઈ વિડીયો તો ઉતારવા દો. હા મોકલે મમ્મી ઉતારે છે હા બસ ચાલો. Benjamin Netanyahu ketar-ketir. Ia boleh saja merasa aman saat menjalankan agresi kembali di Gaza baru-baru ini di awal karena sejumlah besar negara berpower menyokongnya dengan bantuan hingga dukungan moral sekutunya. Tapi lihatlah, kini sekutu dekatnya yakni Amerika mulai isyaratkan undur diri dengan Donald Trump perlahan merapat ke aliansi Timur Tengah. Sedang negara lain seperti Cina, Prancis hingga Uni Eropa tampak lebih vokal terhadap aktivitas militer Israel di jalur Gaza, menyerukan agar Netanyahu tak lagi tolol. Kebakaran hebat terjadi di sebuah pangkalan senjata militer Israel bernama Hasomer di ibu kota Tel Aviv. Video menunjukkan bagaimana asap hitam pekat membumbung tinggi. Pemadam kebakaran bekerja untuk memadamkan api di pangkalan yang menyimpan berbagai jenis senjata tersebut. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Namun, akibat kebakaran tersebut, aktivitas setempat menjadi terganggu. Selain itu, sebagai bagian dari tindakan pencegahan, orang-orang telah dievakuasi dari infrastruktur sekitar. Senjata-senjata di pangkalan itu dilaporkan hangus. Saat ini pihak berwenang masih menyelidiki asal-muasal kebakaran terjadi di pangkalan militer tersebut. Namun, seruan kemungkinan evakuasi bisa dilakukan sebagai bagian dari tindakan pencegahan. Bahwa Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan beberapa menterinya beberapa jam bersembunyi di tempat aman di bawah tanah kota Al-Quds, Yerusalem. Menyusul serangan rudal Iran ke pangkalan-pangkalan militer Zionis Israel, aktivitas Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv terhenti total. Sayyid Hasan Nasrallah, Sekjen Hizbullah, dan Brigjen Abbas Nilforushan, penasihat militer Iran Israel, menjadi target serangan rudal. Operasi ini dilakukan dalam kerangka hak bela diri sah berdasarkan hukum internasional dan segala bentuk kebodohan musuh akan dibalas secara mematikan serta destruktif yang terjadi di tanah Palestina. Serangan rudal Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran terhadap target-target dan fasilitas militer serta keamanan rezim Zionis mengakibatkan 3 pangkalan militer asli. Israel hancur kerugian bisa mencapai ratusan triliun akibat hancurnya gudang senjata Israel diserang rudal. 3 pangkalan udara asli rezim Zionis termasuk Mossad sebagai pusat teror yaitu Pangkalan Udara Nevatim sebagai Pangkalan Udara F-35, Pangkalan Udara Hatzarim dan Tel Nov menjadi sasaran serangan rudal Korps Garda Revolusi Islam Iran, kata Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran, Maijen Mohammad Bagheri. Menurut Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran, serangan rudal hanya menargetkan markas-markas militer Israel di wilayah pendudukan. Dalam operasi ini, radar-radar strategis dan pusat-pusat konsentrasi tank, kendaraan pengangkut personel, dan konsentrasi pasukan Zionis di area sekitar Gaza yang bertanggung jawab atas menjadi target serangan, jelasnya. Berdasarkan informasi IRGC, meskipun ketiga pangkalan militer Israel itu dilindungi dengan sistem pertahanan udara paling canggih dalam jumlah banyak, namun 90% rudal yang ditembakkan IRGC mengenai sasaran yang dituju. Dalam serangan rudal Iran, sirene tanda bahaya berbunyi di kota Umul Fahm, Yokneam, dan beberapa kota lain di utara wilayah pendudukan. Dulu mereka menyalakan api di tanah orang lain. Kini mereka sendiri berteriak di tengah bara, siapa menanam angin akan menuai badai, siapa menanam kebencian akan dituai dengan kobaran. Dan seperti itulah yang dirasakan oleh Israel hingga saat ini. Hal yang tentu saja membuat Netanyahu semakin panik bukan main. Pasukan Allah dan azabnya memang nyata. Inilah buktinya sebuah kejadian azab yang sangat di luar nalar dan baru pertama kali terjadi di dunia menimpa Israel. Peristiwa ini menjadi salah satu yang paling mengerikan yang pernah terjadi di muka bumi. Siang itu, langit di atas kota-kota Israel terlihat aneh. Bukan mendung, bukan cerah, tapi seperti terselubung kabut merah membara. Di bawahnya, tanah berguncang pelan dan udara terasa seperti dipanaskan dari dalam bumi.
Api berkobar di semua penjuru. Tidak lagi hanya di hutan atau pemukiman tertentu, tapi mengepung seluruh kota. Tembok api raksasa berdiri di setiap batas wilayah. Tinggi bergoyang seperti ombak, menyala dengan warna merah darah. Tak ada celah. Kota benar-benar terkepung oleh kobaran api yang seakan memiliki kesadaran. Beberapa warga mencoba melarikan diri keluar kota, tapi siapapun yang berani keluar akan langsung dikejar oleh lidah api yang terbang. Ya, terbang seperti ada kekuatan yang mengarahkannya. Tak satu pun dari mereka selamat. Tubuh mereka hidup. Alhamdulillah. Allahu Akbar.